Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi wakila. Summa salatu wassalamu ala habibina wa maulana nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Dengan memanjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik, masih memberikan kepada kita kenikmatan berupa kesehatan, berupa waktu luang, dan berupa tentunya adalah syarat diterimanya semua amal, yaitu Islam. Maka nikmat tersebut harus senantiasa kita syukuri, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan bagi kita nikmat-nikmatnya. Kita melanjutkan membaca sebuah buku yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Sebagaimana biasa malam Kamis kita membaca bersama buku Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sampai pada bab al-yaqin wat tawakkal, yakin dan tawakal. Nah, sampai kita pada hadis yang ke-8 dari bab yakin dan tawakal ini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, as-saminu, hadis yang ke-8, an Abi Bakrin As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibni Utsman, Abdullah namanya, ibni Utsman, bapaknya Utsman, ibni Amir, ibni Umar, ibni Ka'ab, ibni Taim, ibni Murrah, ibni Ka'ab, ibni Lu'ay, ibni Ghalib al-Qurashi at-Taimi, radhiyallahu ta'ala anhu. Wahuwa, dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum ajma'in. Bapaknya, ibunya, semuanya adalah sahabat. Masya Allah. Qala, dia berkata, nadartu ila aqdamil musyrikina, aku melihat kepada kakinya orang-orang musyrik. Wa nahnu fil ghar, dan kami tatkala itu ada di dalam gua. Wa hum ala ru'usina, dan mereka orang-orang musyrik itu di atas kepala kami. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la abasarana. Kalau seandainya salah satu dari mereka melihat ke bawah kakinya, pasti dia akan melihat kita. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dhannuka ya Abu Bakrin, apa pendapatmu wahai Abu Bakar, bisnaini, terhadap dua orang, Allahu salisuhuma, padahal Allah adalah yang menjadi tiga dari dua orang tadi. Muttafaqun alaih. Dari sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis yang ke-8 ini dari sahabat yang paling mulia, manusia terbaik,
setelah para nabi, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu adalah manusia terbaik setelah para rasul. Manusia terbaik ya para rasul itu. Kemudian apa? Dari para rasul itu yang paling mulia adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan manusia setelah para rasul yang paling baik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, namanya itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq namanya siapa? Abdullah. Yaitu namanya adalah Abdullah Ibnu Utsman, Ibni Amir, Ibnu Umar, Ibni Ka'ab, Ibni Taim, Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Al-Qurashi, At-Taimi. Jadi beliau itu kabilahnya, sukunya sama dengan suku Nabi SAW, itu sama-sama dari kabilah Quraisy. Dan kabilah Quraisy itu adalah kabilah termulia, suku termulia. Kenapa suku termulia? Salah satunya ya dari suku tersebut diutus Rasul yang paling mulia. Nah beliau ini satu sama-sama dengan Rasulullah SAW dari Quraisy. Dan Masya Allah, Alhamdulillah itu beliau dan kedua orang tuanya itu masuk Islam. Ini nikmat yang sangat besar. Jadi ada sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan orang tuanya yang kafir, atau ada yang istrinya yang kafir, seperti itu. Bahkan ada sahabat yang diuji harus apa? Bertemu di medan perang. Bertemu di medan perang. Dan terjadi pembunuhan antara seorang bapak dan anak. Kenapa? Membela la ilaha illallah. Karena untuk apa? Membela keimanan yang di dadanya. Mempertahankan keimanan yang ada di dadanya. Mempertahankan la ilaha illallah yang sudah ia ucapkan. Seperti itu. Qadarullah, orang tuanya masih apa? Naudzubillah, masih kafir, masih musyrik. Sehingga terjadi peperangan antara anak dan bapak. Dan alhamdulillah Allah SWT memberikan kepada kita kenikmatan, salah satunya adalah jadi kita, orang tua kita, kakek-kakek kita, keluarga kita, semuanya di atas apa? Islam. Kenikmatan yang luar biasa. Ya walaupun banyak kekurangannya lah. Namanya manusia, keislamannya ya tidak sama antara satu dengan yang lain. Dan itu perlu kita apa? Apa namanya ya? Ya dimaklumi seperti itu. Walaupun pemakluman tersebut bukan berarti kita tidak mendakwa seperti itu. Ya kita dengan pelan-pelan. Tapi apapun keadaannya sudah Islam, alhamdulillah. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Generasi sahabat itu banyak yang orang tuanya apa? Belum dalam keislaman. Sebagaimana para nabi juga ada yang apa? Orang tuanya itu belum masuk Islam. Sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pendakwah, menyeru tauhid, menyeru kepada umat untuk beribadah kepada Allah SWT semata, malah bapaknya adalah apa? Bapaknya kesyirikan, gitu kan? Bapaknya adalah gembong daripada kesyirikan yang bikin Tuhan, gitu kan? Karena bapaknya adalah yang membuat berhala, kan seperti itu. Nah, alhamdulillah orang tua kita Allah SWT berikan hidayah untuk mengenal Islam. Maka itu nikmat yang luar biasa. Dia berkata, jadi Abu Bakar berkata, saya melihat ke bawah, saya melihat kepada kaki-kaki orang musyrik itu, orang-orang musyrik itu, padahal saya bersama Rasulullah SAW itu ada di dalam gua Hira. Dan mereka betul-betul tepat di atas kepala kami, seperti itu. Nah, kisah ini adalah kisah tatkala Abu Bakar dan Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu hijrah. Jadi karena apa? Dakwah Rasulullah SAW sudah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Kalau awalnya itu secara apa?
sembunyi-sembunyi nemuin satu-satu, menyampaikan kepada Khadijah, menyampaikan kepada Abu Bakar, berkumpul di Darul Aqram dan Arqam dan yang lainnya seperti itu. Masih apa? Sembunyi-sembunyi. Kemudian turun firman Allah SWT, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'angdir, bangkit dan berikanlah peringatan. Diperintahkan untuk berdakwah secara apa? Terang-terangan. Alhamdulillah dengan dakwah beliau terang-terangan, manusia mulai pada apa? Mengenal dan mulai pada masuk Islam. Melihat seperti ini, tentu orang-orang kafir Quraisy sangat tidak menyenangi. Makanya permusuhan dan juga apa? Perlawanan dari kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin menjadi-jadi. Seperti itu. Karena apa? Tadi melihat perkembangan dakwahnya tadi, orang-orang mulai meninggalkan kesyirikan, mulai masuk Islam. Sehingga tadi mulai apa? Gangguan-gangguan itu luar biasa. Sampai apa? Kaum lemah dari para sahabat itu disiksa, bahkan sebagiannya sampai harus syahid. Seperti itu, harus dibunuh di depan mata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di depan beliau, karena apa? Tidak punya kemampuan, sudah tidak bisa apa? Menolong karena sangat lemah. Seperti keluarga Yasir, seperti itu kan. Bilal, bagaimana? Karena dia budak, tidak ada yang bisa membela dia, ya kan? Akhirnya dijemur, diteriknya matahari, diletakkan di dadanya batu, seperti itu kan. Ya karena orang lemah. Seperti itu. Akhirnya karena melihat apa? Perlawanan dan permusuhan orang Quraisy itu sangat menjadi-jadi, akhirnya Allah SWT mengizinkan kepada Rasulnya untuk apa? Hijrah ke negeri yang lebih aman, yaitu ke Madinah. Singkat cerita, sudah hijrah pun masih dikejar-kejar, bahkan menjadikan sayembara. Siapa saja yang bisa menangkap Muhammad, dia mendapatkan apa? 100 ba'ir, 100 onta. Kalau plus dengan apa? Abu Bakar, dia mendapatkan 100 juga. Subhanallah. 100 onta, kalau satu onta itu 30 juta, ya kayak sapi lah seperti itu. Berarti kalau 100 itu berapa itu? 3 miliar coba. Orang milik kepriwe, ya kan? Itu, subhanallah. Itu dikejar-kejar seperti itu. Nah, sampai akhirnya apa? Beliau untuk menyelamatkan diri tidak langsung keluar ke Madinah, karena kalau langsung nanti ketangkep lah seperti itu. Akhirnya beliau kamuflase dengan apa? Bersembunyi. Salah satunya dia bersembunyi di sebuah gua, namanya gua apa? Sur. Gua Sur itu jangan dipikir kayak gua Selarong ya, atau gua apa jadi jajar itu ya, dalam itu ya. Gua Sur itu yang mau cegukan tok lah itu. Bukan yang apa? Jero kayak gua jadi jajar masih puluhan meter, itu bukan. Ya gua Sur itu ya gua sangat apa? Ya cuma cekungan biasa seperti itu. Nah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu bersembunyi di situ. Sampai dicari-cari seperti itu, sampai mereka para kafir Quraisy ini mendatangi gua Sur tadi. Seperti itu. Makanya Abu Bakar mengucapkan ini, sampai mengucapkan ini. Itu berarti guanya jero kan ora perlu gitu kan. Sampai Abu Bakar mengatakan, "Nadartu ila aqdamil musyrikin." Saya betul-betul melihat kepada kaki-kakinya orang-orang musyrik yang sedang mencari beliau berdua. Seperti itu. Wa nahnu fil ghar, dan waktu itu kami di dalam gua. Seperti itu. Dan mereka tepat di atasnya, seperti itu. Fakultu, kemudian Abu Bakar itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna ahaduhum nadara tahta qadamihi la absarana." Kalau seandainya salah satu dari mereka melihat kepada kakinya, melihat ke bawah, sudah selesai. Pasti kita terlihat oleh mereka. Pasti dia melihat kita, pasti sudah seperti itu. Masya Allah itu. Tapi ingat, siapa saja yang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Iya kan? Siapa saja yang betul-betul tawakal kepada Allah,
fahuwa hasbuh. Pasti Allah akan mencukupi dia. Pasti Allah akan menjadi pelindungnya. Itu pasti sudah. Tidak mungkin tidak. Pasti sudah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Pasti sudah. Itu harus ditanamkan itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqal. Maka Rasulullah SAW bersabda, ma dhannuka ya Abu Bakar? Apa pendapatmu dengan dua orang laki-laki yang Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ketiga dari dua orang tadi? Allah ada bersama dua orang tadi menjadi yang ketiga. Maksudnya keberadaan Allah, ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu bukan ma'iyatu al-jism, bukan kebersamaan wujud, bukan. Tapi kebersamaan apa? Ma'iyatul ilm, kebersamaan ilmunya. Ma'iyatul hifd, kebersamaan penjagaannya. Ma'imat, kebersamaan pertolongannya. Seperti itu. Jadi Allah itu tidak akan mungkin apa? Dia bersatu atau apa? Membutuhkan makhluk, gitu. Nggak mungkin. Jadi Allah itu Subhanahu wa taala di tempatnya sendiri, maksudnya tidak mungkin akan bergabung dengan makhluk seperti itu. Nah, makanya di sini Rasulullah SAW memberikan pertanyaan seperti ini. Pertanyaan seperti ini maksudnya apa? Sudah paham kalau Allah bersama dua orang tadi pasti apa? Selamat. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ini ketawakalan dan keyakinan yang luar biasa. Itu. Nah, harusnya kita itu mewarisi ilmu itu. Mewarisi keyakinan, ketawakalan yang luar biasa. Ini sangat yakin itu. Rasulullah SAW yakin. Betul-betul yakin. Dan betul-betul tawakal. Sudah saya berserah diri kepada Allah saja sudah. Dan saya yakin Allah akan menolong saya. Seperti itu. Barakallahu. Luar biasa itu kan. Dan memang terbukti. Akhirnya apa? Tidak bisa terlihat. Walaupun ada para sejarawan itu menuliskan, ya karena di situ itu ada pohon, yang pohonnya ada apa? Burung merpatinya. Terus di pintu gua ada apa? Laba-laba yang bikin jaringnya utuh. Berarti kan nggak ada merang yang masuk begitu. Itu kisah-kisah tambahan. Itu bumbu-bumbu. Maksudnya di dalam hadis itu tidak diriwayatkan seperti itu. Itu ya namanya kisah kadang dari wong Jawa titip apa? Panganan delong, titip omong tambah timbui. Ya mesti kita ya kan. Nek nyok ngomong, Mas Wawan gue madan anu lah janjane. Madan dhuwur sepetit. Kok butule kami Ustaz ngomong, Mas Wawan dhuwur ireng kucel tambah-tambah. Tapi nggak titip apa nggih punten ya. Ki ana sepetit lah Mas Wawan ya digawak nang mampir kok. Iya mampir gitu punten digawakna lah. Mesti gatel penasaran. Apa sih kiye? Saya anu gedang gitu ini gedang sepek. Gedang rong epek itu. Itu sing sepek apa? Ngodek. Ya titipan kita apa sih gedang gitu. Bilang apa gedang melumut ya apik. Iya kan sepek. Yang nuwun ada sing sepek apa? Sing dewek. Ya itu. Nah itu dalam periwayatan pun kadang kayak gitu. Ya itu umum. Ya tidak umum. Kalau apa cerita biasanya ditambah-tambahin. Kalau apa barang, apalagi barang berharga biasanya dikurangin kan seperti itu. Nah ya itulah biasalah. Nah ini yang benar kata Syekh Utsaimin dan yang lainnya kata para ahli ilmu, ahli hadis mengatakan bahwasanya kisah itu adalah kisah yang tidak ada. Maksudnya tidak ada dalam hadis itu ya kita hanya menyampaikan ini peristiwa seperti ini aja seperti itu. Nah, agar namanya ilmu itu betul-betul bersanad. Ilmu itu betul-betul bersambung, tidak ada ditambahin, tidak ada dikurangin, seperti itu. Barakallahu fiik. Nah ini dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keyakinan dan tawakal yang luar biasa. Akhirnya apa? Betul-betul diselamatkan oleh
Allah SWT. Mereka tidak melihat keberadaan Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Padahal itu betul-betul tepat di bawah mereka. Seperti itu. Sebagaimana ucapan Abu Bakar tadi. Kalau salah satu dari mereka melihat kepada kakinya, melihat ke bawah, sudah pasti mereka melihat kita. Seperti itu kan. Tapi itu kekuatan ketakwaan, kekuatan tawakal, kekuatan keyakinan. Kalau kita kan enggak. Misal contoh dalam menuntut ilmu. Aduh, abot menuntut ilmu ya. Kudu nggak dina ngaji atau seminggu pindo dan yang lainnya. Apa mampu ya? Akhirnya dia meninggalkan kajian. Ya sudah, dia tidak akan mendapatkan keajaiban-keajaiban. Tapi kalau orang dia betul-betul mau belajar, atau yang sudah punya ilmu mau berdakwah, dia betul-betul yakin akan pertolongan Allah. Dia betul-betul bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya dia sudah mengambil jalan kan, baru akan dia melihat bagaimana pertolongan-pertolongan itu ada. Lagi orang sudah melaku kok. Jadi abot lah itu kan. Melangkah aja belum. Iya kan? Dia sudah daripada saya ngaji mbok. Nah, gitu kan? Mbok ini lagi pahal, mbok lagi dan gitu kan? Seperti itu. Akhirnya dia tidak melihat bagaimana pertolongan Allah. Buah daripada wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Mau seperti itu, jalankan dulu itu kan. Lihat nanti setiap langkah, setiap di situ ada kesukaran, ada kesulitan, ada masalah. Kalau betul-betul kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada, dan itu sudah terbukti dalam seluruh catatan sejarah peristiwa Rasul, peristiwa sahabat, peristiwa tabi'in, peristiwa semuanya. Kalau kaum muslimin itu betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan ada jalan, selalu ada pertolongan. Yakin itu, tidak mungkin tidak. Seperti itu. Nah, jadi orang isi kerjaan bang misalnya. Nah, wong g. Padahal kalau dia keluar betul-betul keluar yakin dan betul-betul berserah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah akan mencukupinya dan bisa jadi lebih. Sebenarnya hidup kita itu sebenarnya sangat betul-betul sangat tergantung dengan keyakinan dan ketawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau apa itu sebenarnya bisa dicapai loh. Tatkala betul-betul yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Cuma ya cuma bedanya tadi keyakinannya berbeda-beda. Tingkat keyakinannya berbeda-beda. Tingkat tawakalnya berbeda-beda. Seperti itu. Coba sih lihat kenapa Pak Fulan bisa memiliki perusahaan itu. Kenapa Pak Fulan bisa memiliki pertanian atau peternakan atau PT atau pabrik segede itu. Coba lihat. Karena das-des. Bahasa Banyumasane. Sat-set. Iya tidak? Dia mau berani mengambil resiko. Seperti itu. Sekarang coba, kalau mental sebagian orang, duit 40 juta, gue ngontrak setahun, ngontrak toko misalnya, nah, tengah-tengah kota kan larang, ya kan? Misalnya di dekat-dekat di alun-alun atau apa, mungkin satu toko bisa sampai berapa? 3 bulan sampai 40-an. Kalau mentalnya tidak yakin, tidak tawakal, tidak kuat, ya Allah, malah domain dan atau yang kontrak seperti itu dikatakan, ya Allah, wong kok bodohnya orang umum, bisa-bisanya duit 40 juta nggak ngontrak toko, gue tuku sawah kayak nang dresep nang kali bacin oleh peribahasane kan seperti itu. Ya mental kita itu kan, itu mental kita. Tapi mental pengusaha yang yakin, yang betul-betul tawakal, bismillah seperti itu. Akhirnya apa?
Urung ana setahun bene pira 3 bulan wis balik model. Sering kita mendapatkan seperti itu. Ia tidak mendapat orang-orang yang seperti itu. Seperti itu. Melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar nalar kita itu loh. Kenapa? Karena nalar kita tidak seyakin dengan mereka. Seperti itu. Nah, dan banyak hal-hal yang lain. Itu contoh yang sifatnya dunia. Apalagi kalau yang bersifat apa? Ukhrawi, itu pasti akan lebih apa? Allah perhatikan. Apalagi yang berkaitan dengan ilmu. Apalagi yang berkaitan dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang menyebutkan hal tersebut. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Itu hadis yang ke-8 dari bab yakin dan tawakal. Kemudian at-tasi' yang ke-9. An ummil mu'minina Ummi Salamata radhiyallahu taala anha. Dari Ummul Mukminin berarti siapa? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummi Salamata, yaitu Ummu Salamah. Wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah. Namanya adalah Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Al-Makhzumiyah, jadi kabilah Makhzumiyah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi, beliau kalau mau keluar dari rumahnya, beliau berkata atau berdoa, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Aku betul-betul tawakal, bersandar, berserah diri kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu an adilla, agar aku tidak tersesat, au udalla, atau aku disesatkan, au azilla, atau aku tergelincir, au uzalla, atau aku digelincirkan, au adlima, atau aku adlim, mendolimi, au udlama, atau aku didolimi, au ajhala, atau aku bodoh, salah, au yujhala alayya, atau aku yang dibodohin. Hadisun sahihun. Hadis ini hadis sahih. Rahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Nah, jadi dalam hadis yang ke-9 ini, yaitu dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa kalau mau keluar. Kalau mau keluar rumah. Makanya dihafalkan ini ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Nah, monggo. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Nah, jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa kalau kita mau keluar rumah. Seperti itu. Ini doanya. Yang pertama bismillah. Jadi usahakan setiap apa yang kita lakukan itu kita baca bismillah. Bismillah itu kita mencari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah kita tabarukan, mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakkaltu 'ala Allah. Aku betul-betul bertawakal kepada Allah. Tatkala saya keluar itu saya betul-betul apa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
kita keluar rumah itu sama dengan kita menghadapkan diri kita pada permasalahan yang lebih banyak. Ya tidak? Kalau kita di rumah itu lebih aman. Masalah tidak terlalu banyak tatkala kalau kita keluar rumah. Ya tidak? Keluar rumah bener muak jijik ngarep anak kobra jajal. Kan masih sangat mungkin kan? Anak kalajengking, anak ketungging atau yang lainnya. Ya kalau itu masih mending lah. Masih sekarang udah jarang. Masalahnya apa? Banyak kita menjumpai orang-orang yang tentu semuanya tidak dalam satu niat yang baik. Kadang anak sing nakal, anak sing ini dan itu, ya kan? Atau apa? Kita di jalan raya, ya kan? Namanya di jalan raya. Berarti kita apa? Menghadapkan diri kita di jalan. Di jalan ya isinya apa? Mobil, motor dan yang lainnya, iya kan? Kita menghadapkan diri kita di jalan. Kadang saya itu naik motor itu, subhanallah ya, ngeri-ngeri juga itu ya. Kita hati-hati belum tentu apa? Yang lain hati-hati, iya kan? Seperti itu. Kita sudah Masya Allah hati-hati, pakai helm, rating huruf KB, seperti itu. Tiba-tiba apa? Anak ibu-ibu rating kanan belok kiri, rating kanan otomatis dia ngambil kiri kan? Karena kira dia mau maju kanan, ternyata beloknya kiri. Tabrak ibu-ibu itu kan? Akhirnya gimana? Akhirnya dewek banding maring apa? Pinggir jalan, lumbruk, ya kan? Nyusup gitu kan. Kita sudah hati-hati gitu kan. Tapi kadang ya gitu. Makanya tatkala kita mau keluar rumah itu betul-betul kita bertawakal kepada Allah, berdoa. Karena kita menghadapkan diri kita pada permasalahan yang sangat banyak, iya kan? Itu baru di jalan gitu kan. Belum kita kalau misalnya ke sekolah, mungkin ketemu teman atau di tempat kerja ada orang yang enggak baik dan yang lainnya, iya kan? Seperti itu. Makanya di sini lebih dijelaskan ini. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung. Sungguh aku berlindung kepada Engkau ya Allah. An adillah, agar aku tidak tersesat. Iya kan? Kita keluar rumah bisa jadi tersesat. Tersesat bisa tersesat betul-betul salah jalan. Misalnya kalau kita apa? Naik gunung atau apa? Kesasar seperti itu. Tersesat dalam artian apa? Tersesat dalam artian maknawi. Mikine jere arep maring apa? Mancing nang batu natin, belok maring gang sadar, ya kan? Ya parah, ya kan? Alma disipak lah, masing-masing lah, buan putek, pengen mancing, arep mancing maring karang nangka, ini malah kebablas maring apa? Oke, kan bisa jadi itu kan? Tersesat akhirnya dia. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Duh, di luar dong ngeri loh. Kalau di rumah yang kita lihat istri kita halal, ya kan? Kalau di luar, la ilaha illallah, ngeri sekali, ya kan? Perempuan berpakaian tapi telanjang. Itu kalau kita enggak minta perlindungan kepada Allah SWT, siapa yang akan melindungi kita? Maka kita minta agar kita tidak tersesat jalan atau tersesat secara maknawi, itu salah apa? Tujuan kita, ya kan? Jadi makanya kadang kan anak wong kederan kan anak ya, mungkin orang baca doa ini. Nah, wong maring pancundang tok bisa-bisanya kesasar kan orang umum gitu kan. Sama jaring pancundang jebulan maring endi Ciroyo, mana muter-muter. Gedung maring apa? Cipero seperti itu orang butul-butul gitu. Ya, bisa jadi ada karena enggak baca ini. Atau tadi tersesat dalam maknawi tadi, yaitu apa? Tersesat dalam tujuan dia. Tadinya niatnya arep apa? Ziarah berkunjung ke saudara, malah berkunjung ngene randang. Niatnya arep ngene saudara, malah ngene randang. Kan bisa baik kan seperti itu kan? Naudzubillah. Siapa yang menjaga hati kita coba? Iya kan? Siapa yang bisa betul-betul kepedean itu loh, gadang kenapa? Melik karo randakai sudah jadi siapa kan seperti itu kan. Barakallahu fikum. Maka kita berdoa ini,
Audalla, atau kita disesatkan. Itu. Jadi kita disesatkan. Sesat secara hakiki tadi, sesat jalan, atau sesat secara manawi. Wis bener, lempeng orang, tapi ketemu karo batir. Gila, yuk. Nah, itu kan akhirnya udah kepenak ya. Batir lawas. Nah, kita disesatkan dalam tujuan kita. Nah, seperti itu. Dan ini sangat real, sangat nyata dan sangat banyak. Ya tidak? Bocah bener. Karena orang doa kayak gini bisa jadi apa? Tadi. Itu tatkala keluar rumah apa? Disesatkan oleh temannya, oleh siapapun seperti itu kan. Makanya kita berlindung agar kita jangan disesat dan jangan disesatkan. Au azilla an uzal au uzalla. Atau kita tergelincir, jangan sampai kita tergelincir. Atau kita digelincirkan, iya kan? Seperti itu. Au adlima au udlama. Atau saya mendolimi diri saya sendiri. Ya tadi mendolimi diri sendiri ya tadi apa? Niat-niat yang enggak baik dan yang lainnya. Atau kita terdolimi, baik terdolimi secara fisik atau secara yang lain. Pokoknya kita berlindung. Seperti itu kan, terdolimi niat arep maring apa? Pasar, arep tuku gedang, duitnya dicopet. Kan kita enggak tahu. Iya kan? Niat tuku apa? Wedhus. Jadi wedhusnya meteng, di bulannya wedhus majir. Ya jadi pakai meteng, susune semrengkel kayak pak depan wong iki. Jebulane apa? Cempene wis dodol pisah gitu loh. Kan sih susunya kan mengkel karena lagi nyusuni kan. Ngomongnya apa? Kayak seplahir. Ya tentu ini gitu kapan bayar gadang lahir ngomong lagi apa? Lagi nyusuni tapi cempene dipisah kan pernah kita kan ke situ. Karena kita belum tahu gitu kan. Kayak pak, itu gede banget bok, bilang kok niku ningali bok. Susunya gede banget, mudunnya guys gede banget. Nah, mudun kan enggak. Jadi brole kae. Tentu ini 5 bulan dari orang lain. Sebulannya apa? tipe data dipedot iki lho. Apa cempene didol dawang terus apa? Ki ngomongnya didol metengan gari brole. Kan disesatkan kita kan, didolimi kan. Nah, kita makanya minta doa itu. Berlindung kepada Allah SWT agar kita tidak mendolimi dan kita tidak didolimi juga. Kayak menimbulkan pada pasaran, dagangnya rugi, apa priwe dilomboni. Ini bisa-bisa normat tuh guys, konyong-konyong kotor, orang tundong. Nah, makanya ndonga gitu. Lunga-lunga tadi orang disesatkan, orang dirugikan, orang mendolimi, orang didolimi. Au an ajhala au yujhala alayya. Atau saya itu jadi bodoh atau dibodohi. Seperti itu. Dan sekarang kan sering kita karena tadi misalnya butuh laptop seperti itu. Kita nggak tahu gitu kan, tanya akhirnya kita ketemu orang ngerti belas gitu kesempatan. Dan di luar itu subhanallah, barakallahu fiik Bapak Ibu. Itu orang-orang yang niatnya untuk membodohi itu banyak sekali. Apalagi yang berkaitan dengan apa? Harta. Itu luar biasa. Itu. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, sangat mudah kita untuk tertipu. Seperti itu. Dan subhanallah. Dan itu tidak yang tertipu itu bukan cuma orang-orang yang enggak tahu atau orang bodoh, tidak. Terkadang orang-orang yang berpendidikan itu pun bisa tertipu. Kenapa? Karena yang menipu itu jauh lebih canggih daripada yang ditipu. Ngomongnya kan luar biasa seperti itu loh. Luar biasa penipu-penipu itu. Luar biasa. Sangat meyakinkan. Sangat ilmiah. Sangat rasional seperti itu. Boleh ngedebrus itu. Subhanallah. Itu luar biasa itu sudah. Beberapa banyak coba. Mungkin antum pernah atau mungkin saudara antum pernah yang apa tertipu misalnya apa usaha ya kan mau bagi hasil atau mudharabah atau apa itu kan subhanallah cara berbicaranya itu luar biasa seperti itu kan. Ini
kambing itu ya, karena saya ngurusnya kambing gitu ya, saya ngetoknya kambing itu ya. Domba itu 5 bulan melahirkan. 5 bulan melahirkan. Sekarang kita beli 2 juta, 10 misalnya. Berarti kan 5 bulan kita ngomongnya di manis-manis. Pendilan apa kayak pendilan? Loro. Berarti sekali lahir loro. Minimal loro loh, meyakinkan banget. Buktinya apa? Lu Gusti Allah mesti ditangkap pendilan loro kok. Entakan anaknya siji. Ya seperti itu kan. Subhanallah. Ya kayak gitu lah. Aku kan harus double ya, rata yang lain. Rata yang lomba nih kayak. Tapi itu pendilan kan loro. Bayangin cuma 10 modal 2 juta. Sing apik ki bibit apik. 5 bulan berarti oleh pira? 20 cempe anggar bibit apik. 3 bulan ki payu 1 juta. Payu 1 juta. Berarti 8 bulan berarti pira? Berarti 20 juta. Iya, Bu. 8 bulan 20 juta. Miki 45 dina gue. Berarti berapa? 6 bulan setengah, ya kan? 6 bulan setengah kawin maning. Kawin wis. Berarti tambah 5 bulan maning. Tambah 5 bulan maning berarti pira? 11 setengah, ya kan? Manak maning, bayang 20. 3 bulan 1 juta kuwi kemecelap. Berarti 14 bulan setengah oli pira 20 juta maning. 15 bulan lah. 15 bulan berarti oli pira dijalui. Semurah-murah itu 40 juta. Coba modal 20 juta. Si butuh weduse balik dari pira 40 juta. 15 bulan gitu. Wah, kan ngomong sangat meyakinkan misalnya seperti itu. Jadi aku tayang cuma rakolung lomboni. Naudzubillah seperti itu ya. Seperti itu. Dan itu realistis ya kan, maksudnya realnya seperti itu, gambarannya ya madan seperti itu. Ngene-ngene gitu kan. Investasi seperti itu. Yang akhir-akhirnya apa? Ya, bodong-bodong, investasi bodong seperti itu dan yang lain. Nah itu. Nah ini yang lah itu kelas gurem seperti itu ya. Belum yang investasi yang sangat besar seperti itu kan. Itu boleh ngomong luar biasa. Nah, kalau kita ya itu kan ilmiah banget coba. Ya memang realitanya seperti itu kan. Pendil wedhus ana pira pendil wedhus? Loro. Berarti Gusti Allah awal loro berarti anaknya pira kudune? Ya loro ya kan. Itu kan ilmiah itu kan. Ya memang hamil ya 5 bulan itu kan. Setelah 45 hari boleh dikawinkan lagi itu kan. Ya memang iya kan seperti itu. Seperti itu. Kalau kita enggak dilindungi oleh Allah SWT, ternyata orang itu memang apa? Maunya mendustai. Walaupun yang disampaikan benar, tapi maksudnya kan kita nggak tahu. Maksudnya apa? Maksudnya itu mau betul-betul usaha dengan amanah atau apa? Sekedar mau apa? Berdusta. Iya kan? Nah itu contoh-contoh yang misalnya dulu itu MLM itu kan. Beli ini, dikasih untung, iya kan? Dikasih untung, semakin gede. 1 juta mengko keuntungannya dalam 3 bulan 500.000. 3 bulan 15.000. Wih maning, nanam saham maning, 5 juta. Berarti 7,5 juta. Terus seperti itu coba. Akhirnya tatkala 1 juta. Padahal kita kan menggawe untung 2,5 juta kalau 1 juta pira lah. Nanam 1 juta. Bunga lunga. Iya kan? Itu realita dan itu sudah sangat banyak gitu kan. Sangat banyak luar biasa. Seperti itu. Nah, makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ini, berdoa ini. Jangan sampai kita apa? Yujhala alayya. Kita apa? Dibodohi gitu kan. Iya, memang betul realitanya apa yang dia omongkan memang betul. Tapi kan kita nggak tahu apa yang di hati dia. Mau betul-betul jujur atau mau dusta. Mau betul-betul kerjasama atau mau apa? Mengkaburkan harta kita. Kita nggak tahu kan. Nah, betapa banyak sekarang terjadi seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Makanya perlunya kita apa? Berdoa seperti ini. Nah, Al-Ashir, hadis yang ke-10. An Anas radhiyallahu taala anhu. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, ini karena hadisnya hampir sama.
Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala yakni idza kharaja min baitihi. Siapa saja yang berkata, berdoa, yakni yaitu kalau dia keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah, aku berserah diri kepada Allah, wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lahu, maka dikatakan bagi orang yang kalau keluar rumah ini berdoa ini, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Hudita, kamu betul-betul sudah dikasih petunjuk. Wa kufita, dan kamu betul-betul sudah dicukupi. Wa wukita, dan kamu betul-betul sudah dijaga. Masya Allah. Duh. Makanya doa ini mudah ini, kalimatnya sudah familiar. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu pasti kita akan selalu dalam hidayah, dalam setan menjauh dari dia. Takut setannya. Seperti itu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihi. Nah, jadi ini dalam di sini ada doa, dan doa itu salah satunya mengajarkan kita untuk betul-betul tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kalau mau keluar rumah. Nah, ini yang saya disampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.